Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa jadinya kalau rumah mewah hasil keringat sendiri, malah dikuasai mertua dan adik ipar buat pesta gila-gilaan tanpa izin? Giliran ditegur, malah galakan mereka. Duh, emosi nggak sih dengarnya? Tapi tenang dulu, sahabat. Di kisah kali ini, kita bakal menyaksikan pembalasan dendam yang beda banget. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan tagihan yang bikin jantung copot. Pokoknya endingnya bakal bikin kalian puas banget. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa ramaikan juga kolom komentarnya. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Ayo absen dulu, aku pengen tahu nih sahabat setia Cerita Momo ada dari kota mana saja. Siapa tahu ada yang tetanggaan, kan seru? Sudah siap melihat aksi Indri menghadapi mertua dan iparnya? Yuk, kita langsung mulai ceritanya. Suara roda koper yang beradu dengan lantai marmer menggema di ruang tamu yang luas itu. Indri menghela napas panjang, mencoba membuang rasa penat yang menumpuk di pundaknya setelah 1 minggu penuh melakukan perjalanan bisnis keluar pulau. Yang ia inginkan saat ini hanyalah mandi air hangat, meminum teh chamomile, dan tidur di kasur empuknya yang nyaman. Namun, baru saja ia melangkah melewati ambang pintu utama, kening Indri langsung berkerut. Pemandangan di depannya sungguh di luar dugaan. Ruang tamu yang biasanya rapi, bersih, dan beraroma lavender, kini berubah drastis. Ada tumpukan kardus sepatu berserakan di dekat rak pajangan kristal. Di atas meja kaca yang ia beli khusus dari Italia, terlihat toples-toples kerupuk yang tutupnya terbuka, remah-remah makanan bertebaran, dan gelas-gelas kotor yang meninggalkan noda lingkaran air. Indri mempercepat langkahnya. Jantungnya mulai berdegup kencang karena rasa kesal. Di sofa kulit berwarna krem kesayangannya, terlihat 2 sosok wanita sedang duduk santai sambil menonton televisi dengan volume yang sangat keras. Kaki mereka diangkat ke atas meja, tepat di sebelah gelas-gelas kotor itu. Itu adalah Bu Ferin, ibu mertuanya, dan Berlia, adik iparnya. Ibu? Berlia? Panggil Indri dengan nada tertahan. Ia berusaha tetap sopan meski matanya menatap nanar ke arah noda coklat di bantal sofa. Bu Ferin menoleh dengan santai, tidak ada raut kaget atau bersalah sedikitpun di wajah wanita parubaya itu. Ia justru menatap Indri dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan menilai. Indri, sudah pulang kamu? Kirain masih betah cari uang terus sampai lupa urus rumah. Sindir Bu Ferin tajam. Ia kembali memalingkan wajah ke layar televisi, tanpa berniat bangkit menyambut menantunya. Indri mengepalkan tangan di sisi tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Ibu dan Berlia kapan datang? Kenapa tidak memberi kabar dulu? Dan, kenapa rumah ini jadi berantakan begini? Berlia yang sedang asyik mengunyah keripik akhirnya ikut bersuara. Mulutnya masih penuh makanan saat menjawab. Mbak Indri ini baru datang kok sudah cerewet sih? Kami ini tamu loh, masa disambut pakai omelan? Lagian, kami datang ke sini buat nemenin Mas Randi. Kasihan dia sendirian di rumah sebesar ini. Menemani Mas Randi bukan berarti kalian bisa mengotori rumahku seenaknya. Berlia, balas Indri tegas. Ia melangkah maju, mematikan televisi yang suaranya memekakan telinga itu. Lancang sekali kamu matikan TV-nya. Bu Ferin langsung berdiri, matanya melotot garang. Ini rumah anakku juga. Randi itu suamimu, jadi rumah ini otomatis milik dia juga. Hak ibu dong mau ngapain aja di rumah anak sendiri. Kamu itu cuma istri, jangan berlagak seperti ratu yang paling berkuasa di sini. Indri tercekat. Kalimat itu selalu menjadi senjata andalan Bu Ferin. Padahal semua orang tahu, termasuk Randi, bahwa rumah mewah di kawasan elit ini adalah milik Indri. Rumah ini dibeli dari hasil kerja keras Indri membangun bisnis properti warisan almarhum ayahnya, jauh sebelum ia menikah dengan Randi. Randi hanya membawa koper pakaian saat pindah ke sini. Bu, aku tidak pernah melarang ibu datang. Tapi tolong hargai privasi dan kebersihan rumah ini. Suara Indri mulai meninggi. Dan tolong, turunkan kaki ibu dari meja itu. Meja itu mudah baret. Ya ampun, pelitnya minta ampun. Teriak Bu Ferin dramatis, seolah-olah ia baru saja dianiaya. Dengar itu, Berlia?
Kakak iparmu ini lebih sayang sama meja kaca daripada sama mertuanya sendiri. Dasar menantu durhaka. Keributan itu memancing seseorang turun dari lantai 2. Randi muncul dengan wajah bingung, masih mengenakan pakaian rumah santai. Ada apa ini? Baru pulang kok sudah ribut-ribut sih. Andri? Tanya Randi. Ia berjalan mendekat, tapi anehnya, ia tidak berdiri di samping istrinya, melainkan berdiri di dekat ibunya. Indri menatap suaminya, berharap mendapat pembelaan. Mas, lihat ini, rumah berantakan sekali. Ibu dan Berlia datang tanpa kabar, dan lihat sofa kita. Mas tahu kan aku paling tidak suka kalau rumah kotor. Randi menggaruk kepalanya yang tidak gatal, tampak serba salah. Ia melirik ibunya yang sudah memasang wajah cemberut siap meledak. Ya sudahlah, Andri, ibu sama Berlia kan jarang-jarang main ke sini. Namanya juga orang tua, wajar kalau mau santai. Kamu jangan kaku banget lah, baru juga sampai rumah. Ujar Randi dengan nada membujuk, namun terdengar menyakitkan di telinga Indri. Mas bilang wajar. Indri menunjuk tumpukan kardus dan sampah plastik di lantai. Ini bukan santai, Mas. Ini jorok. Dan kenapa barang-barangku di rak pajangan hilang? Di mana koleksi vas bungaku? Bu Ferin mendengus kasar. Halah, vas jelek begitu saja ditanyain. Itu ibu simpan di gudang. Norak. Nggak cocok sama selera ibu. Ibu ganti sama foto-foto keluarga besar kita, biar rumah ini ada auranya sedikit. Selama ini rumah ini dingin, kayak kuburan, persis kayak sifat kamu. Indri membelalak. Ia bergegas melihat ke arah dinding utama. Benar saja, lukisan abstrak mahal kesukaannya sudah diturunkan. Diganti dengan foto besar Bu Ferin dan Randi yang dicetak dengan kualitas rendah dan bingkai emas norak. Mas, kamu biarkan ibu mengacak-acak dekorasi rumahku? Protes Indri, suaranya bergetar menahan marah. Sudah, potong Randi cepat, mengangkat kedua tangannya. Nanti kita bahas lagi. Kamu capek kan? Mending kamu istirahat dulu. Mandi sana. Indri menghela napas kasar, berusaha mengontrol emosinya agar tidak meledak saat itu juga. Ia butuh ketenangan. Ia meraih gagang kopernya lagi. Baik, aku mau ke kamar. Awas kalau besok pagi ruang tamu ini belum bersih kembali. Indri berbalik dan melangkah menuju tangga untuk naik ke kamar utama di lantai 2. Namun, langkahnya terhenti saat mendengar suara tawa kecil dari Berlia. Mbak Indri mau kemana? Tanya Berlia dengan nada mengejek. Ke kamarkulah, jawab Indri ketus tanpa menoleh. Tunggu dulu, sela Bu Ferin dengan nada memerintah. Kamar yang di atas itu sekarang kamar ibu sama Berlia. Kami sudah pindahkan barang-barang kamu ke kamar tamu yang di bawah, dekat dapur. Indri membeku. Ia memutar badannya perlahan, menatap ketiga orang itu dengan tatapan tidak percaya. Apa maksud ibu? Itu kamar utamaku. Kamar pribadiku dan Randi. Ya kan ibu orang tua, Indri, bentak Bu Ferin. Kamar di atas itu lebih luas. Kamar mandinya ada bathtubnya. Ibu kan kakinya sering sakit kalau naik turun tangga, jadi, maksudnya, ibu butuh kenyamanan lebih. Lagian kamu kan masih muda, badan masih kuat, tidur di kamar bawah kan gak masalah. Kasur di kamar tamu juga empuk kok. Indri menatap Randi, menuntut penjelasan. Mas, kamu biarkan mereka mengusirku dari kamar kita sendiri. Randi menunduk, tidak berani menatap mata istrinya. Ibu maksa, Andri. Katanya beliau pengen ngerasain tidur di kasur king size kita. Cuma sebentar kok. Selama mereka menginap di sini, kamu ngalah dulu ya. Demi aku nggak mau ribut sama ibu. Indri merasa darahnya mendidih sampai ke ubun-ubun. Bukan hanya rumahnya yang diacak-acak, tapi privasinya pun dilanggar tanpa izin. Barang-barang pribadinya disentuh, dipindahkan, dan ia diusir dari kamarnya sendiri di rumah yang ia beli dengan keringatnya sendiri. Kalian memindahkan barang-barangku? Tanya Indri dingin. Iya, sudah diberesin sama Berlia tadi siang. Tenang aja, nggak ada yang hilang kok. Jawab Bu Ferin enteng sambil kembali mengambil toples kerupuk. Lagian baju kamu banyak banget, menuh-menuhin lemari aja. Sebagian ibu suruh Berlia masukin kardus, taruh di garasi. Cukup. Kesabaran Indri rasanya sudah putus. Namun,
Melihat wajah suaminya yang memelas dan sikap mertuanya yang semakin menjadi-jadi jika dilawan dengan teriakan, Indri sadar bahwa marah-marah sekarang tidak akan berguna. Mereka tidak punya rasa malu. Indri tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin. Baik, kata Indri pelan. Kalau itu mau kalian, silakan nikmati kamar utamanya. Nah, gitu dong. Jadi menantu itu harus nurut. Seru Bu Ferin puas, merasa menang telak. Indri tidak menjawab. Ia menyeret kopernya berbalik arah menuju kamar tamu di dekat dapur. Di dalam hati, ia mencatat satu hal, ini baru permulaan. Silakan bersenang-senang selagi bisa. Rumah ini memang milikku, dan aku akan pastikan kalian tahu siapa ratu yang sebenarnya. Sesampainya di kamar tamu yang sempit itu, Indri melihat tumpukan baju-bajunya dilempar begitu saja di atas kasur. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan singkat kepada seseorang. Riko, batalkan semua jadwalku besok. Aku ada urusan mendesak di rumah. Dan siapkan berkas kepemilikan aset-asetku. Aku butuh semuanya lengkap. Indri menatap pintu kamar tamu yang tertutup. Malam ini ia mengalah. Tapi besok, permainan akan dimulai. Pagi itu, sinar matahari yang cerah tidak mampu menghangatkan suasana hati Indri. Ia terbangun dengan punggung pegal, karena kasur di kamar tamu yang sudah lama tidak diganti itu ternyata permukaannya agak menonjol. Namun, bukan rasa sakit fisik yang mengganggunya, melainkan suara riuh rendah dari arah ruang tengah yang sudah terdengar sejak pukul 7 pagi. Indri keluar kamar, sudah rapi dengan pakaian kerjanya, meski hari ini ia sengaja meluangkan waktu sedikit siang untuk memantau situasi rumah. Di meja makan, pemandangan menyebalkan kembali tersaji. Bu Ferin dan Berlia sedang menikmati sarapan mewah, roti gandum premium, selai impor, dan buah-buahan segar yang kemarin baru saja Indri beli untuk stok pribadinya. Randi duduk di ujung meja sambil menyeruput kopi, tampak tidak berdaya di hadapan dominasi ibu dan adiknya. Nah, ini dia tuan rumahnya baru bangun. Celetuk Bu Ferin tanpa menoleh, tangannya sibuk mengoleskan selai tebal-tebal ke rotinya. Siang banget bangunnya. Rezeki dipatok ayam nanti. Indri mengabaikan sindiran itu. Ia berjalan menuju pantry, menuang air putih dingin. Ada rencana apa hari ini, Bu? Saya lihat ibu sudah rapi sekali. Berlia yang sedang memegang tablet, milik Indri yang entah kapan diambilnya dari ruang kerja, tiba-tiba berseru girang. Bu, lihat deh konsep dekorasi ini. Bagus banget. Kan? Warnanya gold sama baby pink. Mewah banget, cocok buat aku. Bu Ferin melirik layar tablet itu dan mengangguk antusias. Wah, iya, ini berkelas sekali, Berlia. Persis seperti selera keluarga kita. Ningrat dan elegan. Indri mengerutkan kening. Ia mendekat perlahan. Dekorasi untuk apa? Berlia menatap Indri dengan senyum meremehkan. Mbak Indri lupa atau pura-pura lupa? Bulan depan kan aku ulang tahun ke-25. Silver Jubilee. Mbak, masa dirayain biasa-biasa aja? Aku mau bikin pesta besar. Pesta? Ulang Indri. Ia menatap Randi. Mas, kita tidak sedang ada anggaran untuk pesta besar. Bisnis lagi slow bulan ini. Randi baru saja membuka mulut hendak bicara, tapi Bu Ferin langsung memotong dengan nada tinggi. Heh, Indri, kamu ini perhitungan sekali sama adik ipar sendiri. Berlia itu satu-satunya adik Randi. Ulang tahun ke-25 itu momen sekali seumur hidup. Masa kamu tega membiarkan dia merayakannya di kafe murahan? Terus mau dirayakan di mana? Tanya Indri datar, meski ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Ya di sinilah. Seru Bu Ferin sambil merentangkan tangannya, seolah memamerkan luasnya ruang makan yang menyatu dengan ruang keluarga itu. Rumah ini kan besar, halamannya luas, ada kolam renangnya juga. Sangat instagramable kalau kata anak muda sekarang. Sayangkan kalau rumah segede ini cuma dipakai buat tidur doang. Mubazir. Indri menahan napas. Rumah ini adalah tempat istirahatnya, tempat sucinya. Membayangkan ratusan orang asing menginjak-injak lantai marmernya, membuat kepalanya berdenyut. Bu, mengadakan pesta di rumah butuh persiapan matang. Tetangga bisa terganggu, kebersihan, keamanan. Indri mencoba berargumen logis. Alasan, potong Berlia ketus.
Bilang aja Mbak Indri nggak mau keluar duit. Tenang aja, Mbak. Aku yang atur semuanya. Aku mau temanya Royal Princess. Semua tamu harus pakai dress code. Cateringnya aku mau yang premium, bukan nasi kotak kayak acara syukuran biasa. Tanpa menunggu persetujuan Indri, Berlia kembali sibuk menelpon seseorang dengan ponselnya. Halo? Iya, ini dengan vendor dekorasi Dream Party? Saya mau tanya paket platinum untuk bulan depan. Indri menatap Randi tajam. Mas, kamu setuju? Randi tampak gelisah. Ia menghindari tatapan Indri dan berpura-pura sibuk dengan cangkir kopinya. Ya gimana ya, Indri? Berlia sudah pengen banget. Lagian benar juga kata ibu, rumah kita kan luas. Sekali-kali bikin ramai nggak apa-apalah. Biar tetangga tahu kita keluarga harmonis. Harmonis? Indri tertawa kecil, tawa yang terdengar miris. Baik kalau itu mau kalian. Bu Ferin tersenyum penuh kemenangan. Nah, gitu dong. Oh iya, Indri. Karena ini pesta anak muda, teman-teman sosialita Berlia yang datang itu orang-orang penting semua. Jadi, ibu minta tolong sesuatu sama kamu. Apa, Bu? Nanti pas acara, kamu nggak usah ikut dandan heboh ya. Nanti malah saingan sama yang punya hajat, ujar Bu Ferin enteng. Mending kamu bantu-bantu di belakang aja. Jadi seksi sibuk. Kamu pantau dapur. Pastikan piring kotor langsung diangkat, gelas-gelas jangan sampai kosong, terus arahkan pelayan catering biar kerjanya benar. Indri terdiam. Darahnya mendidih hebat. Di rumahnya sendiri, di pesta yang menggunakan fasilitasnya, ia diminta menjadi mandor dapur? Bukan sebagai tuan rumah yang mendampingi suaminya menyambut tamu? Maksud ibu, saya jadi pelayan? Tanya Indri lambat-lambat. Bukan pelayan, Mbak, sela Berlia tanpa rasa bersalah. Tapi koordinator konsumsi. Kan Mbak Indri biasa kerja keras, biasa ngurusin orang, jadi pasti cekatan. Kalau aku atau ibu kan gak biasa kotor-kotoran. Lagian malu dong kalau nanti ada teman aku nanya, itu siapa kok bajunya biasa aja, mending Mbak Indri standby di area servis aja. Randi terbatuk kecil, tersedak kopinya sendiri. Bahkan ia merasa itu keterlaluan, tapi ia tidak berani membantah ibunya. Bu, masa Indri disuruh di dapur? Dia kan istriku. Loh, justru karena istri yang baik itu harus bisa melayani tamu keluarga suami. Semprot Bu Ferin galak pada anaknya. Kamu jangan manjakan istrimu terus, Randi. Biar dia belajar berbakti sedikit. Indri menatap wajah-wajah di depannya satu persatu. Wajah angkuh Bu Ferin, wajah manja dan licik Berlia, serta wajah pengecut suaminya. Rasa sakit hati yang tadi pagi ia rasakan kini perlahan berubah menjadi tekad yang dingin dan keras. Mereka ingin pesta mewah? Mereka ingin ia menjadi penonton di belakang layar? Baik, Indri akan memberikan apa yang mereka minta. Bahkan lebih dari itu. Baik, Bu, jawab Indri dengan suara tenang yang mengejutkan Randi. Saya akan pastikan pestanya berjalan lancar. Saya tidak akan mengganggu Berlia di depan panggung. Saya akan urus bagian administrasi dan belakang layar. Nah, bagus. Bu Ferin bertepuk tangan senang. Kalau nurut gini kan enak dilihatnya. Sana berangkat kerja, cari uang yang banyak buat nambah-nambah beli catering. Indri mengambil tas kerjanya dan beranjak pergi tanpa pamit. Begitu sampai di dalam mobilnya yang terparkir di garasi, ia tidak langsung menyalakan mesin. Ia mengambil ponselnya, membuka kontak bernama Pak Arman, Royal Catering. Ia tidak menelpon, hanya mengirim pesan singkat, Pak Arman, keluarga saya akan menghubungi Bapak untuk pesanan pesta besar bulan depan di rumah saya. Terima saja semua permintaan mereka yang paling mahal. Untuk pembayarannya, kita buat perjanjian khusus nanti siang di kantor saya. Jangan bocorkan ini ke siapapun. Setelah pesan terkirim, Indri menyalakan mesin mobilnya. Wajahnya datar, tapi matanya menyeratkan badai yang sedang ia persiapkan. Pesta Royal Princess itu akan menjadi pesta yang paling tidak terlupakan dalam sejarah keluarga ini. Suasana di butik langganan sosialita papan atas itu terasa sejuk, berbanding terbalik dengan panasnya notifikasi yang terus bermunculan di layar ponsel Indri. Di seberang sana, tepatnya di pusat perbelanjaan paling elit di kota, Bu Ferin dan Berlia sedang bak kalap di surga belanja.
Ibu, lihat gaun ini. Warnanya champagne gold dengan payet kristal asli. Kalau aku pakai ini pas grand entrance nanti, semua mata pasti nggak bakal kedip. Seru Berlia sambil berputar-putar di depan cermin besar. Gaun itu membalut tubuhnya dengan pas. Memang terlihat indah, namun label harganya juga tak kalah indah, 35 juta rupiah. Bu Ferin menepuk tangan antusias. Cantik. Cantik sekali, Berlia. Kamu persis putri raja. Ambil saja, jangan ragu. Ini kan momen sekali seumur hidup. Tapi harganya, Bu? Berlia pura-pura ragu sambil melirik label harga, meski matanya berbinar menginginkannya. Mahal banget. Nanti Mas Randi marah nggak ya? Atau Mbak Indri ngomel? Halah, persetan sama si Indri. Dengus Bu Ferin sambil mengibaskan tangan, seolah mengusir lalat. Randi itu kakakmu. Uangnya Randi ya uang keluarga juga. Kartu kredit yang dipegang Randi itu limitnya besar. Kemarin ibu lihat sendiri, kartu itu jenis platinum. Masa buat adik sendiri pelit? Ambil. Dengan dukungan penuh ibunya, Berlia tersenyum lebar. Ia segera memanggil pelayan butik. Mbak, saya ambil yang ini. Terus tolong carikan sepatu yang senada, sama tas clutch keluaran terbaru ya. Di meja kasir, kartu kredit tambahan atas nama Randi, yang tagihannya terhubung langsung ke rekening utama Indri, digesek berkali-kali tanpa hambatan. Struk belanja keluar memanjang. Bu Ferin tersenyum puas. Merasa menang karena bisa menikmati kemewahan tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun dari dompet pensiunannya. Sementara itu, di lantai 15 gedung perkantoran milik Indri. Indri sedang duduk di kursi kebesarannya, menatap layar ponsel yang menyala setiap beberapa menit. Ting. Transaksi berhasil, IDR 35 juta, La Rose Boutique. Ting. Transaksi berhasil, IDR 12.500.000, Glamour Soes. Ting. Transaksi berhasil, IDR 8 juta, Salon Spa Premium. Riko, asisten pribadi Indri yang berdiri di seberang meja, tampak gelisah. Ia memegang tablet yang menampilkan grafik pengeluaran hari ini yang melonjak tajam secara tidak wajar. Bu Indri, panggil Riko hati-hati. Maaf jika saya lancang. Tapi notifikasi penggunaan kartu kredit Bapak Randi sudah menyentuh angka 60 juta rupiah, hanya dalam waktu 3 jam. Ini tidak wajar. Apakah Ibu ingin saya telepon pihak bank untuk blokir sementara? Saya khawatir kartu tersebut disalahgunakan atau dicuri. Indri meletakkan ponselnya di meja dengan tenang. Wajahnya datar, tidak ada guratan panik sedikit pun. Ia justru menyunggingkan senyum tipis yang sulit diartikan. Tidak perlu, Riko. Biarkan saja, jawab Indri santai. Riko terbelalak. Dibiarkan, Bu? Tapi ini pemborosan yang sangat. Saya tahu siapa yang menggunakannya, potong Indri. Ia memutar kursinya menghadap jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Mertua dan adik ipar saya sedang bersenang-senang mempersiapkan pesta. Kalau saya blokir sekarang, mereka akan pulang ke rumah dan membuat keributan. Saya sedang malas mendengar teriakan Ibu Ferin hari ini. Tapi, Bu, 60 juta. Gumam Riko, masih tak rela uang bosnya dibakar begitu saja. Indri kembali memutar kursi menghadap Riko. Tatapannya tajam penuh perhitungan. Anggap saja itu umpan, Riko. Ikan besar tidak akan memakan kail kalau umpannya cuma cacing kecil. Biarkan mereka merasa kartu itu adalah tongkat sihir yang bisa mengabulkan semua keinginan mereka. Biarkan mereka merasa memiliki dunia ini. Indri kemudian mengambil secari kertas, menuliskan sesuatu, dan menyodorkannya pada Riko. Lakukan instruksi ini ke pihak bank besok pagi. Jangan sekarang. Pastikan tanggal dan jamnya tepat sesuai yang saya tulis di situ. Jangan meleset 1 menit pun. Riko membaca kertas itu. Matanya membulat saat memahami rencana atasan cerdasnya itu. Bu Indri, ini serius? Tanggal ini kan? Ya, tanggal pesta itu. Tepat saat jam makan malam utama, sela Indri dingin. Pastikan limitnya dinolkan pada detik itu. Dan pastikan semua akses dana talangan dari rekening cadangan juga diputus total. Baik, Bu. Saya mengerti sekarang. Riko mengangguk takzim,
menyimpan kertas itu seperti dokumen rahasia negara. Ada rasa ngeri sekaligus kagum melihat cara Indri bermain. Sore harinya, Indri pulang ke rumah lebih awal. Seperti dugaan, ruang tengah kini dipenuhi paper bag bertuliskan merek-merek ternama. Bu Ferin dan Berlia sedang melakukan fashion show kecil-kecilan di depan Randi yang terlihat lesu. "Lihat nih, Indri," seru Bu Ferin begitu melihat Indri masuk. Ia mengangkat sebuah tas tangan kecil berkilauan. "Ini selera orang berkelas. Berlia bakal jadi bintang di pestanya nanti. Untung Randi pengertian, nggak kayak kamu yang pelit." Randi menatap Indri dengan wajah pucat dan penuh rasa bersalah. Ia pasti sudah mendapat notifikasi tagihan itu juga di ponselnya, namun tidak berani menegur ibunya. Randi tampak ketakutan kalau Indri meledak marah melihat tagihan puluhan juta itu. Namun, Indri hanya berjalan mendekat, menyentuh kain gaun mahal yang tergeletak di sofa. "Bagus," komentar Indri singkat. "Warnanya cocok buat Berlia." Randi, Bu Ferin, dan Berlia serempak terdiam. Mereka sudah menyiapkan mental untuk perang dunia karena masalah uang, tapi reaksi Indri sungguh di luar prediksi. "Kakakmu nggak marah, Indri?" tanya Randi terbata-bata. "Marah kenapa?" Indri balik bertanya dengan nada polos yang dibuat-buat. "Kan Berlia mau pesta. Wajar dong harus tampil cantik. Masa adik kamu pakai baju tanah abang di pesta Royal Princess?" Berlia langsung bersorak, merasa di atas angin. "Tuh kan, Mas, Mbak Indri aja ngerti. Emang Mas Randi aja yang penakut." "Makasih ya, Mbak Indri. Akhirnya sadar juga kalau aku ini pantas dapat yang terbaik." "Sama-sama," jawab Indri. "Nikmati saja selagi bisa belanjanya. Pastikan semuanya lengkap ya, jangan sampai ada yang kurang. Malu sama tamu kalau setengah-setengah." "Pasti dong," sahut Bu Ferin jumawa. "Besok ibu mau pesan dekorasi bunga impor. Katanya harganya agak mahal, sekitar 50 juta, tapi bunganya asli dari Belanda. Randi, besok kartu kamu ibu bawa lagi ya." Randi menelan ludah kasar. "Bu, itu limitnya." "Pakai saja," potong Indri cepat. Ia menatap mata suaminya lekat-lekat. "Biarkan ibu mengatur pesta impiannya, Mas. Jangan mengecewakan orang tua. Nanti kualat." Randi menatap istrinya bingung. Ia tidak mengenali sosok wanita di depannya ini. Indri yang biasanya disiplin soal keuangan, kini seolah membuang uang ke laut. Namun melihat senyum Indri yang tenang, Randi memilih diam. Mungkin Indri memang sedang banyak rezeki, pikirnya naif. Indri beranjak ke kamarnya, kamar tamu yang sempit itu. Sebelum menutup pintu, ia sempat mendengar Bu Ferin berbisik keras pada Berlia. "Lihat kan? Kalau digertak dikit, dia pasti luluh. Ternyata si Indri itu gampang dibodohi. Kita kuras aja terus sampai pestamu selesai. Mumpung dia lagi bego." Indri menutup pintu pelan-pelan. Senyum di wajahnya lenyap seketika, berganti dengan tatapan dingin yang menusuk. "Silakan belanja, Ibu, Berlia," gumam Indri pada dinding kosong kamarnya. "Gesek saja terus. Karena setiap rupiah yang kalian habiskan hari ini, akan menjadi paku di peti mati harga diri kalian nanti." Ia melirik kalender di ponselnya. 2 minggu lagi menuju hari haji, 2 minggu lagi menuju kehancuran mereka. Indri mematikan lampu, tidur dengan nyenyak malam itu, sementara di ruang tengah, para parasit itu masih tertawa-tawa merayakan kemenangan semu mereka. Seminggu sebelum hari pesta, Indri turun ke ruang makan dengan membawa koper kecil. Pemandangan di meja makan masih sama menjengkelkannya. Namun kali ini Indri memasang wajah yang sangat meyakinkan, seolah-olah sedang terburu-buru dan panik. "Mas Randi, Ibu," panggil Indri sambil meletakkan kunci mobil cadangan di atas meja. "Saya harus berangkat ke Surabaya pagi ini juga. Ada masalah besar di proyek pembangunan cabang baru. Kemungkinan saya baru bisa pulang malam hari setelah pesta Berlia selesai, atau mungkin besok paginya." Mata Bu Ferin langsung berbinar cerah, seolah baru saja mendengar kabar bahwa ia memenangkan lotre. Ia bahkan berhenti mengunyah roti selainya. "Oh ya? Wah, sibuk sekali kamu, Indri. Ya sudah, sana pergi. Urus pekerjaanmu yang penting itu. Jangan sampai bangkrut, nanti nggak bisa kasih uang belanja." Randi tampak sedikit khawatir,
namun lebih karena takut kerepotan mengurus persiapan pesta sendirian. Loh, Indri? Kok mendadak? Terus nanti yang bantu mengawasi orang dekorasi siapa? Kan kamu katanya mau bantu jadi seksi sibuk. Kan ada Mas Randi dan Ibu, jawab Indri cepat. Lagi pula, Berlia kan seleranya tinggi, saya takut kalau saya ikut campur malah nanti salah dan bikin Berlia marah. Jadi lebih baik saya serahkan semuanya pada kalian. Saya percayakan rumah ini sama Mas Randi. Berlia yang baru muncul dari kamar, masih dengan piyama sutra barunya, langsung bersorak girang mendengar kabar itu. Serius Mbak Indri pergi? Asyik. Berarti aku bebas dong ngatur posisi panggung tanpa dikomenin ini itu. Hati-hati di jalan ya, Mbak. Jangan buru-buru pulang. Indri tersenyum tipis. Sangat tipis hingga tidak ada yang menyadarinya. Baik. Nikmati persiapan pestanya. Oh ya, nanti siang Pak Arman dari Royal Catering akan datang untuk finalisasi menu. Silakan Ibu dan Berlia pilih menu apa saja yang kalian mau. Saya sudah bilang ke Pak Arman kalau tuan rumah acara ini adalah keluarga besar Ibu Ferin yang terhormat, jadi dia pasti akan memberikan pelayanan spesial. Pujian, keluarga terhormat, itu melambungkan ego Bu Ferin setinggi langit. Ia membusungkan dadanya bangga. Tentu saja, kami memang keluarga terhormat. Kamu tenang saja, Indri. Masalah makanan biar Ibu yang atur. Kamu nggak usah mikirin, fokus cari uang saja di Surabaya. Setelah berpamitan, yang sebenarnya hanya formalitas karena tidak ada yang benar-benar peduli, Indri melajukan mobilnya keluar gerbang. Namun, ia tidak menuju bandara atau stasiun kereta untuk ke Surabaya. Ia memutar kemudi menuju sebuah kafe eksklusif di pusat kota, tempat seseorang sudah menunggunya. Di sudut kafe yang tenang, Pak Arman, pemilik jasa catering premium langganan para pejabat, sudah duduk menunggu. Wajahnya tampak bingung saat melihat Indri datang dengan santai. Selamat pagi, Bu Indri. Saya pikir Ibu sudah di Surabaya seperti yang Ibu bilang di telepon tadi, sapa Pak Arman sopan. Indri duduk dan memesan kopi hitam tanpa gula. Itu hanya skenario untuk orang rumah, Pak Arman. Saya tetap di kota ini, tapi saya akan menghilang dari pandangan mereka sampai hari haji. Pak Arman mengangguk, meski masih tampak ragu. Jadi, mengenai pesanan catering untuk pesta ulang tahun adik ipar Ibu, apakah benar saya harus menuruti semua permintaan mereka? Kemarin asisten Ibu bilang anggarannya unlimited. Benar, Pak. Berikan menu termahal yang Bapak punya. Kalau mereka minta lobster thermidor, wagyu A5, atau caviar, iakan saja. Jangan ditolak, jawab Indri tegas. Tapi Bu, itu biayanya bisa ratusan juta untuk 500 tamu. Apakah Ibu yakin? Pak Arman memastikan, karena ia tahu Indri biasanya sangat cermat dan hemat dalam berbisnis. Indri mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Pak Arman lekat-lekat. Saya yakin. Tapi ada satu syarat mutlak dalam kontrak kerjasamanya, Pak. Ini yang paling penting. Indri mengeluarkan sebuah map berisi draft kontrak yang sudah disiapkan oleh pengacara pribadinya. Ia menyodorkannya pada Pak Arman. Biasanya Bapak meminta DP 50% dan pelunasan setelah acara. Bukan? Kali ini, saya minta Bapak ubah klausulnya. Tulis di situ bahwa karena ini pesanan VVIP rush order, pembayaran harus dilunasi lunas 100% secara tunai atau debit langsung di lokasi acara, tepat pukul 20 WIB, saat sesi makan malam utama dimulai. Jika tidak lunas pada detik itu juga, pihak catering berhak menghentikan layanan, menarik semua makanan, dan mematikan lampu area prasmanan. Pak Arman membaca draft itu dengan kening berkerut. Ini prosedur yang sangat ekstrim, Bu Indri. Biasanya klien akan marah besar kalau diperlakukan begini. Ini bisa merusak reputasi pesta. Justru itu tujuannya, Pak, potong Indri dingin. Saya ingin mereka merasa malu. Bapak tidak perlu khawatir soal pembayaran sebenarnya. Jika malam itu mereka gagal bayar, dan saya yakin mereka tidak akan mampu, saya yang akan melunasi tagihan Bapak keesokan harinya plus bonus 20% sebagai kompensasi keributan. Bapak tidak akan rugi sepeser pun. Tapi pada malam itu, Bapak harus berakting tegas. Jadilah penagih utang yang galak. Pak Arman terdiam sejenak, mencerna rencana itu. Ia mengenal Indri sudah lama sebagai pebisnis yang jujur dan dapat dipercaya.
Jika Indri menjamin, maka uangnya aman. Dan tawaran bonus 20% itu sangat menggiurkan. Baik, Bu Indri. Saya mengerti. Jadi skenarionya, saya akan menagih tuan rumah di depan umum. Tepat. Tagih Ibu Ferin dan Randi. Buat mereka panik, Indri tersenyum puas. Siang harinya, di rumah mewah Indri yang kini dikuasai mertuanya, Pak Arman datang dengan membawa katalog menu eksklusif. Bu Ferin dan Berlia menyambutnya Bak Ratu. Tanpa melihat harga, jari telunjuk Berlia menunjuk foto-foto makanan paling menggugah selera. Saya mau appetizernya salmon carpaccio ya, Pak. Terus main course-nya harus steak wagyu yang paling empuk. Jangan yang alot kayak di kondangan murahan. Terus dessert cornernya harus ada fountain chocolate sama macaron asli Prancis. Cerocos Berlia penuh nafsu. Pak Arman mencatat dengan tekun sambil tersenyum profesional. Pilihan yang sangat luar biasa, Mbak Berlia. Ini adalah paket Sultan Gold. Total per piringnya 1,5 juta rupiah. Untuk 500 tamu, ditambah dekorasi meja makan dan pelayan berseragam khusus, total estimasinya sekitar 750 juta rupiah. Randi yang duduk di sebelah ibunya tersedak ludahnya sendiri. 750 juta? Pak, apa tidak ada diskon? Itu mahal sekali. Bu Ferin langsung menepuk paha Randi keras-keras. Hus, jangan malu-maluin. Katanya mau bikin pesta mewah, kok nawar kayak di pasar? Biarin aja, Randi. Kan Indri sudah bilang setuju tadi pagi. Uang Indri kan banyak. Proyeknya di Surabaya itu pasti untungnya miliaran. Masalah segitu aja kok pusing. Randi terdiam, tidak berani membantah ibunya, meski hatinya ketar-ketir memikirkan bagaimana cara membayarnya nanti. Ia berasumsi tagihan itu akan dikirim ke kantor Indri seperti biasanya. Baik, kalau sudah setuju, mohon tanda tangan kontrak ini, Bu, Pak, kata Pak Arman menyodorkan dokumen yang sudah disiapkan Indri tadi. Karena Bu Indri sedang di luar kota, maka penanggung jawab acara yang harus tanda tangan di sini adalah Ibu Ferin dan Bapak Randi sebagai tuan rumah. Bu Ferin dengan angkuh mengambil pena. Ia bahkan tidak membaca deretan tulisan kecil-kecil di lembar kontrak itu. Baginya, tanda tangan hanyalah formalitas. Yang ada di kepalanya hanyalah bayangan betapa irinya teman-teman arisannya melihat pesta semewah ini. Sini ibu tanda tangan. Randi, kamu juga tanda tangan di sebelahnya, perintah Bu Ferin. Randi, dengan ragu-ragu, ikut membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Tanpa ia sadari, ia baru saja menyetujui klausul, pembayaran tunai di tempat atau dipermalukan. Terima kasih, Bu Ferin, Pak Randi, ucap Pak Arman sambil menutup mapnya. Kami akan persiapkan yang terbaik. Sampai jumpa di hari haji. Sepeninggal Pak Arman, Bu Ferin tertawa lepas. Gampang kan? Cuma tanda tangan doang, nanti kita makan enak. Si Indri itu memang bodoh. Dia yang kerja keras banting tulang, kita yang menikmati hasilnya di rumah mewahnya. Harusnya dari dulu kita begini, Randi. Di seberang sana, dari layar ponselnya yang terhubung ke kamera pengawas ruang tamu, Indri menyaksikan momen penandatanganan itu. Jebakan sudah tertutup sempurna. Tikus-tikus itu sudah memakan kejunya, dan kini tinggal menunggu waktu pelatuknya menjepret leher mereka. Nikmatilah tawa kalian hari ini, Ibu, bisik Indri pelan. Karena di hari pesta nanti, kalian bahkan tidak akan sempat menelan wagyu mahal itu. Undangan-undangan mewah itu tergeletak menumpuk di meja ruang tamu yang kini sudah bersih dari toples kerupuk. Kali ini, meja kaca Italia itu dipenuhi amplop beledu berwarna merah marun dengan tulisan tinta emas yang timbul. The 25th Royal Birthday of Berlia, Princess of the Night. Berlia tampak sibuk melakukan panggilan video dengan sekelompok temannya. Wajahnya dipoles makeup tebal, dan ia sengaja duduk dengan latar belakang tangga melingkar rumah Indri yang megah agar terlihat oleh teman-temannya di layar ponsel. Iya dong, guys. Datang ya minggu depan. Acaranya di rumah baruku. Iya, yang di kawasan elit itu loh, celoteh Berlia dengan nada yang dibuat-buat manja. Ibu yang belikan rumah ini khusus buat hadiah ulang tahunku. Katanya biar aku betah di kota ini. Biasalah, namanya juga anak kesayangan. Di sofa seberang, Randi yang mendengar bualan adiknya hanya bisa memijat pelipisnya yang berdenyut.
Ia merasa perutnya mulas setiap kali mendengar kebohongan baru yang keluar dari mulut adik dan ibunya. "Berlia," tegur Randi pelan setelah adiknya mematikan telepon. "Kenapa kamu bilang ini rumahmu? Nanti kalau teman-temanmu tahu ini rumah Indri gimana? Apalagi kamu undang relasi bisnis Mas juga." Bu Ferin yang sedang mengecek daftar tamu VIP langsung menyambar. Randi, kamu ini kenapa sih mentalnya tempe banget? Kalau Berlia bilang ini rumah kakaknya, atau rumah iparnya, nanti dikira dia cuma numpang. Harga diri keluarga kita bisa jatuh di depan teman-teman sosialitanya yang kaya raya itu. Tapi kan kenyataannya memang numpang. Bu, gumam Randi sangat pelan, nyaris tak terdengar. "Apa kamu bilang?" Bu Ferin melotot tajam. "Dengar ya, Randi. Kita harus membangun citra. Orang kaya itu dilihat dari apa yang dia pamerkan. Kalau Berlia kelihatan kaya, nanti dia bisa dapat jodoh anak pejabat atau pengusaha sukses. Kamu mau adikmu dapat suami susah? Ini investasi, tahu?" Berlia mengangguk setuju sambil terus memasukkan undangan ke dalam amplop. "Benar kata ibu. Lagian Mbak Indri kan lagi nggak ada. Dia nggak bakal tahu aku ngomong apa ke teman-temanku. Pokoknya Mas Randi diam aja, senyum, dan dukung aku. Awas kalau Mas Randi bocorin ke siapa-siapa kalau ini rumah Mbak Indri." Randi menghela napas pasrah. Ia melihat daftar tamu undangan yang disodorkan ibunya. Matanya membelalak melihat beberapa nama di sana. Ada Pak Hartono, klien besar perusahaannya, ada Bu Siska, istri pemilik bank swasta, dan deretan orang penting lainnya. "Bu, ibu serius mengundang Bu Siska?" tanya Randi cemas. Bu Siska itu kenal baik sama almarhum ayahnya Indri. Dia tahu sejarah rumah ini. "Ah, masa bodoh," kibas Bu Ferin meremehkan. "Orang tua itu pasti sudah pikun. Lagian kalau pestanya mewah, makanannya enak, pulangnya dikasih souvenir mahal, orang gak akan peduli siapa pemilik sertifikat rumahnya. Yang penting kita yang jadi tuan rumah di hari haji." Randi terdiam. Ia merasa sedang duduk di atas bom waktu, tapi tidak punya keberanian untuk memotong kabel pemicunya. Sore harinya, persiapan semakin gila. Bu Ferin berkeliling ruang tamu dengan tatapan kritis. Ia berhenti tepat di depan dinding utama ruang keluarga. Di sana tergantung sebuah foto pernikahan berukuran sangat besar, 1,5 x 2 meter, yang menampilkan Indri dan Randi dalam balutan busana pengantin adat Jawa yang elegan. Itu adalah centerpiece ruangan tersebut, kebanggaan Indri. "Ini nggak cocok," gumam Bu Ferin sambil berkacak pinggang. "Apanya yang nggak cocok, Bu?" tanya Berlia yang sedang asyik mencoba sepatu hak tingginya. "Foto ini," tunjuk Bu Ferin jijik. "Masa tema pestanya Royal Princess Eropa? Tapi pajangannya foto pengantin Jawa begini? Ndeso, bikin rusak suasana aja. Lagian muka Indri di sini sok cantik banget. Ibu sebalihatnya." Berlia tertawa mengejek. "Iya juga sih, Bu. Nanti kalau tamu datang, malah fokusnya ke foto Mbak Indri, bukan ke aku yang lagi ulang tahun. Terus gimana dong? Ditutupin kain?" "Turunkan," perintah Bu Ferin tegas. "Panggil tukang kebun atau siapa kek. Turunkan foto ini, ganti sama backdrop bunga-bunga atau inisial nama kamu, B, yang besar dari emas." Randi yang baru lewat membawa gelas kopi hampir tersedak lagi. "Bu, jangan, Bu. Itu foto kesayangan Indri. Dia bisa marah besar kalau tahu fotonya diturunkan. Itu foto sakral pernikahan kami." "Halah, sakral apanya? Orang cuma foto doang." "Randi, kamu jangan bantah ibu terus ya dari kemarin," bentak Bu Ferin. "Ini cuma sementara. Nanti kalau pestanya selesai, dipasang lagi juga bisa. Ibu nggak mau ada wajah Indri yang merusak pemandangan di pesta anak ibu. Titik." Tanpa mempedulikan protes lemah Randi, Bu Ferin memanggil 2 orang pekerja harian yang sedang memasang tenda di halaman. Dengan kasar, mereka diperintahkan menurunkan bingkai foto super berat itu. Brak! Salah satu pekerja tergelincir, membuat ujung bingkai foto itu menghantam lantai marmer dengan keras. Kaca pelindungnya retak memanjang tepat di bagian wajah Indri. "Aduh! Hati-hati dong!" teriak Randi panik. Ia berlari mendekat, mengusap retakan di kaca itu. "Waduh, ini pecah. Indri pasti."
Biarin aja, potong Bu Ferin tanpa rasa bersalah sedikit pun. Cuma kaca doang, ganti murah di tukang bingkai pinggir jalan. Udah, angkut ke gudang belakang. Jangan taruh di sini, sempit-sempitin jalan. Randi menatap Nanar saat foto pernikahannya, simbol cinta yang dulu ia banggakan, diseret begitu saja seperti barang rongsokan menuju gudang yang lembab dan berdebu. Jauh di sana, di sebuah apartemen sewaan di pusat kota, Indri duduk tegak di depan laptopnya. Tangannya menggenggam gelas berisi air putih dengan sangat erat, hingga buku-bukunya memutih. Di layar laptop, terpampang rekaman CCTV real-time dari ruang tengah rumahnya. Indri melihat semuanya. Ia mendengar setiap kata hinaan yang diucapkan Bu Ferin. Ia mendengar bualan berlian. Dan yang paling menyakitkan, ia melihat suaminya, Randi, hanya berdiri diam seperti patung saat foto pernikahan mereka dibanting dan disingkirkan. Air mata menetes di pipi Indri, tapi hanya satu tetes. Ia segera menyekanya dengan kasar. Foto itu. Desis Indri dengan suara bergetar menahan amarah yang meluap. Itu satu-satunya benda yang aku minta Mas Randi jaga. Dan dia membiarkan ibunya meretakkan wajahku di sana. Rasa sakit hati karena dikhianati dan direndahkan kini berubah menjadi bahan bakar yang sempurna. Jika sebelumnya Indri masih memiliki sedikit keraguan atau rasa kasihan pada suaminya, detik ini juga, semua itu musnah. Retakan di kaca foto itu adalah simbol retaknya rumah tangga mereka yang tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Indri meraih ponselnya. Ia membuka grup chat dengan tim pengacaranya. Siapkan surat gugatan cerai. Masukkan poin, perbuatan tidak menyenangkan, dan pengerusakan aset pribadi ke dalam berkas tuntutan. Saya ingin berkas itu siap ditandatangani tepat setelah pesta berakhir. Setelah mengirim pesan itu, Indri kembali menatap layar CCTV. Di sana, Bu Ferin dan Berlia tampak tertawa-tawa senang melihat dinding yang kini kosong, siap diisi dekorasi pesta mereka. Tertawalah, bisik Indri dingin. Tertawalah sepuasnya hari ini. Karena saat tamu-tamu elit kalian datang nanti, aku akan pastikan dinding kosong itu menjadi saksi bisu betapa malunya kalian diusir dari istana yang bukan milik kalian. Undangan sudah tersebar. Jebakan sudah terpasang. Dan kini, Indri baru saja menekan tombol pengaktifan bom waktunya. Tidak ada jalan kembali bagi Randi dan keluarganya. Pesta kehancuran mereka sudah di depan mata. Malam itu, kediaman Indri benar-benar tidak tampak seperti rumah tinggal biasa, melainkan telah berubah wujud menjadi sebuah istana dongeng dari negeri antah berantah. Lampu-lampu sorot warm white ditembakkan ke arah pilar-pilar rumah yang kokoh, menciptakan siluet megah yang mengintimidasi siapa saja yang memandang dari jalan raya. Karpet merah tebal tergelar dari pintu gerbang hingga ke pintu utama, diapit oleh ratusan tangkai bunga lili dan mawar impor asli Belanda yang wanginya semerbak memenuhi udara malam. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Deretan mobil mewah mulai mengantre di depan gerbang. Valet parking yang disewa khusus tampak sibuk hilir mudik memarkirkan mobil-mobil tamu VIP. Di beranda depan, berdiri sang ratu dan putri malam itu. Berlia tampak bersinar, secara harfiah. Gaun champagne gold seharga 35 juta rupiah itu, memantulkan cahaya lampu dengan sempurna setiap kali ia bergerak. Di kepalanya bertengger tiara kecil berkilau, dan di tangannya tergenggam clutch bermerek yang baru dibelinya kemarin. Senyumnya lebar, matanya berbinar menatap tamu-tamu yang datang dengan tatapan memuja. Di sebelahnya, Bu Ferin berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Ia mengenakan kebaya modern bernuansa merah marun yang membuatnya terlihat mencolok. Selamat datang, Jeng Siska. Aduh, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Sapa Bu Ferin dengan suara yang sengaja dikeraskan saat menyambut salah satu tamu penting. Bu Siska, wanita parubaya yang elegan, tersenyum sopan sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Wah, luar biasa sekali pestanya, Bu Ferin. Saya pangling lihat rumah ini. Dulu waktu almarhum Pak Haris, ayahnya Indri, membangun rumah ini, desainnya minimalis. Sekarang jadi, sangat ramai ya. Bu Ferin tertawa renyah, tawa yang terdengar palsu di telinga Randi yang berdiri kaku di belakangnya. Ah, Jeng Siska bisa saja. Namanya juga anak muda, berliakan seleranya glamour. Saya sebagai ibu ya harus menuruti keinginan anak. Apalah arti uang dibandingkan kebahagiaan putri saya,
ya kan? Omong-omong, mana Indri? Tanya Bu Siska, matanya mencari sosok tuan rumah yang sebenarnya. Saya tidak melihat dia dari tadi. Wajah Bu Ferin berubah masam sejenak, namun dengan cepat ia menutupinya dengan senyum sinis. Oalah, si Indri biasalah, Jeng. Dia lagi di luar kota. Sibuk cari uang terus. Dia itu memang begitu, gila kerja. Acara penting keluarga begini malah ditinggal. Yah, maklumi saja ya, menantu saya itu memang kurang punya rasa kekeluargaan. Randi yang mendengar kebohongan ibunya hanya bisa menunduk, meremas ujung jas mahalnya yang basah oleh keringat dingin. Ia ingin membela istrinya, ingin mengatakan bahwa Indri pergi karena diusir secara halus, tapi lidahnya keluh. Ia terlalu takut merusak suasana hati ibunya yang sedang di atas angin. Sementara itu, musik orkestra mulai mengalun lembut dari ruang tengah. Para tamu mulai masuk, berdecak kagum melihat interior rumah yang disulap total. Foto pernikahan Indri dan Randi yang biasanya menjadi pusat perhatian kini telah lenyap, digantikan oleh backdrop raksasa bertuliskan inisial B dari rangkaian bunga segar. Tanpa satu orang pun yang menyadari, sepasang mata tajam sedang mengawasi setiap gerak-gerik di pesta itu dari ketinggian. Indri tidak di Surabaya. Sejak sore tadi, ia telah menyelinap masuk melalui pintu akses asisten rumah tangga di bagian belakang yang kuncinya menggunakan sidik jari biometrik, akses yang tidak diketahui oleh Bu Ferin maupun Randi. Kini, Indri duduk dengan tenang di ruang kerja pribadinya di lantai 3. Ruangan ini adalah satu-satunya area di rumah itu yang pintunya terbuat dari baja berlapis kayu dan menggunakan kode keamanan ganda. Bu Ferin mengira itu gudang arsip terkunci yang tidak penting, padahal di dalamnya adalah pusat kendali rumah pintar tersebut. Indri duduk di kursi kulitnya yang nyaman, ditemani secangkir teh hangat yang uapnya mengepul tipis. Di hadapannya, 6 layar monitor menampilkan tayangan CCTV dari berbagai sudut rumah dengan kualitas high definition. Ia melihat Berlia tertawa lepas sambil memegang gelas koktail non-alkohol, berpose di depan kamera fotografer sewaan. Ia melihat Bu Ferin memamerkan dekorasi bunga kepada teman-teman arisannya, mengklaim bahwa ia mendatangkan floris khusus dari Jakarta. Dan ia melihat Randi, suaminya, yang tampak seperti orang asing di rumahnya sendiri, tersenyum canggung setiap kali ada yang menyalaminya. Nikmatilah, sayang, gumam Indri pelan, matanya menatap sosok Randi di layar. Nikmati peranmu sebagai tuan rumah palsu untuk 1 jam terakhir ini. Mata Indri kemudian beralih ke monitor yang menampilkan area prasmanan di taman belakang. Di sana, Pak Arman sang pemilik catering terlihat berdiri tegak di samping meja hidangan utama. Wajahnya tegang. Ia sesekali melirik jam tangannya, lalu melirik ke arah pintu penghubung tempat Bu Ferin berada. Di tangan Pak Arman, tidak ada sendok saji. Yang ada hanyalah sebuah tablet kasir dan mesin edisi yang menyala terang, siap menagih janji. Para pelayan catering yang berseragam rapi juga tampak siaga. Mereka tidak tersenyum ramah seperti biasanya, melainkan berdiri dengan posisi tangan di belakang punggung, menunggu komando. Indri melirik jam dinding di ruang kerjanya. Pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. 5 menit lagi menuju waktu makan malam utama. 5 menit lagi menuju batas waktu pembayaran. 5 menit lagi sebelum dongeng Cinderella ini berubah menjadi mimpi buruk. Indri meraih mikrofon kecil di mejanya yang terhubung ke sistem tata suara seluruh rumah. Sistem ini biasanya ia gunakan untuk memanggil asisten atau security jika ada keadaan darurat. Namun malam ini, ia akan menggunakannya untuk pengumuman yang jauh lebih penting. Di layar monitor, Indri melihat Bu Ferin naik ke atas panggung kecil yang didirikan di ruang tengah. Wanita itu mengetuk mikrofon, meminta perhatian seluruh tamu. Tes, 1 2. Selamat malam semuanya, seru Bu Ferin dengan percaya diri. Terima kasih sudah hadir di istana kami. Sebelum kita menikmati hidangan mewah yang sudah disiapkan, saya ingin sedikit berbagi cerita tentang betapa bangganya saya bisa memberikan pesta ini untuk putri tercinta saya. Indri tersenyum miring. Ia membiarkan mertuanya bicara sedikit lagi. Biarkan ia terbang setinggi mungkin, agar jatuhnya nanti terasa semakin sakit. Jemari Indri kini standby di atas tombol override audio, yang akan mematikan suara mikrofon Bu Ferin dan menggantinya dengan suara Indri dari ruang kontrol. Panggung sandiwara sudah penuh sesak.
Dan sang sutradara asli sudah siap untuk mengakhiri pertunjukan. Bu Ferin masih berdiri tegak di atas panggung, menggenggam mikrofon dengan gaya seolah ia adalah selebriti papan atas yang sedang memenangkan penghargaan. Cahaya lampu sorot menyilaukan matanya, membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas ekspresi wajah para tamu. Namun ia yakin mereka semua sedang menatapnya dengan penuh kekaguman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, suara Bu Ferin menggema ke seluruh penjuru ruangan dan halaman. Pesta malam ini bukan sekadar perayaan ulang tahun putri saya, Berliah. Tapi ini juga adalah wujud syukur kami. Rumah ini, ya, istana megah tempat kita berdiri sekarang, adalah bukti kerja keras keluarga kami. Kami ingin berbagi kebahagiaan dan kemewahan ini dengan Anda semua. Tepuk tangan sopan terdengar dari beberapa tamu, meski sebagian besar sebenarnya sudah mulai gelisah melirik ke arah meja prasmanan. Aroma steak wagyu yang dipanggang live di sudut taman sudah tercium sangat menggoda, membuat perut mereka keroncongan. Di sudut ruangan, Randi berdiri mematung. Kata-kata ibunya tentang kerja keras keluarga terasa seperti tamparan di wajahnya. Ia tahu betul siapa yang bekerja keras untuk rumah ini, dan orang itu sekarang sedang tidak ada di sini, atau begitulah yang ia kira. Silakan, jangan sungkan-sungkan, seru Bu Ferin lagi, merentangkan tangannya lebar-lebar menunjuk area makanan. Kami sudah siapkan hidangan terbaik dari catering nomor 1 di kota ini. Wagyu A5, salmon Norway, semuanya unlimited. Silakan dinikmati sepuasnya. Mendengar aba-aba itu, para tamu dengan antusias mulai bergerak menuju meja panjang yang tertata rapi. Piring-piring porselen putih sudah siap di tangan mereka. Namun, tepat saat jarum jam di dinding, dan jam tangan Pak Arman, bergeser ke angka 12, tepat pukul 20 WIB, suasana berubah drastis. Pak Arman, yang berdiri tegak di ujung meja prasmanan utama, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Itu adalah kode. Dalam hitungan detik, puluhan pelayan berseragam rapi yang menjaga setiap stasiun makanan melakukan gerakan serentak yang mengejutkan. Alih-alih menyendokkan makanan ke piring tamu yang sudah mengantre, mereka justru mengambil tutup chafing dish, pemanas makanan, yang terbuat dari stainless steel tebal, lalu menutup semua wadah makanan itu dengan suara berisik. Klang, klang, klang. Suara logam beradu itu terdengar nyaring, memecah alunan musik klasik yang lembut. Seorang tamu VIP, Pak Hartono, yang piringnya sudah hampir menyentuh potongan daging sapi panggang, ternganga kaget saat pelayan di depannya menarik nampan daging itu menjauh. Loh, Mas? Kok ditarik? Saya mau ambil, protes Pak Hartono bingung. Pelayan itu menatap lurus ke depan dengan wajah datar tanpa ekspresi, lalu menjawab dengan suara lantang yang bisa didengar orang-orang di sekitarnya. Maaf, Pak. Instruksi dari manajer. Layanan dihentikan. Dihentikan? Maksudnya habis? Tanya tamu lain di sebelahnya. Bukan habis, Bu, tapi ditahan, jawab pelayan itu singkat. Keriuhan mulai terjadi di area prasmanan. Bisik-bisik bingung berubah menjadi gumaman protes. Tamu-tamu yang lapar dan sudah membayangkan makan enak tiba-tiba dihadapkan pada panci-panci tertutup yang dijaga ketat seperti brankas bank. Di atas panggung, Bu Ferin menyadari ada yang tidak beres. Ia melihat kerumunan tamu di dekat makanan tampak ribut, tapi tidak ada satupun yang makan. Hei, ada apa di sana? Teriak Bu Ferin lewat mikrofon, nada suaranya mulai panik dan galak. Kenapa makanannya ditutup? Pelayan, buka itu. Tamu saya mau makan. Jangan bikin malu ya. Namun, teriakan Bu Ferin tidak digubris. Pak Arman tetap berdiri diam dengan tangan bersedekap, menatap tajam ke arah panggung. Bu Ferin hendak berteriak lagi memanggil Randi, tapi tiba-tiba, suara dengung tajam memekakan telinga keluar dari speaker utama, membuat semua orang refleks menutup telinga. Setelah dengung itu hilang, mikrofon di tangan Bu Ferin mati total. Ia menepuk-nepuk kepala mikrofon itu dengan kasar. Halo? Cek? Cek. Randi? Ini kenapa mic-nya mati? Teriak Bu Ferin. Suaranya kini hanya terdengar samar tanpa pengeras suara, tertelan oleh luasnya ruangan. Detik berikutnya, lampu sorot utama yang menyorot panggung dan backdrop nama Berliah tiba-tiba padam. Bloop. Ruang tengah menjadi remang-remang. Hanya lampu taman dan lampu darurat yang menyala.
Musik orkestra yang tadinya mengalun elegan juga berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang canggung dan mencekam. Berlia yang sedang asyik live Instagram di sudut lain menjerit kecil. Aduh, kok gelap? Mas Randi, listriknya turun ya? Ih, malu-maluin banget sih. Randi berlari tergopoh-gopoh menghampiri ibunya di panggung yang kini gelap. Bu, sebentar, aku cek sekringnya. Mungkin kelebihan beban karena banyak lampu. Cepat, jangan lelet, bentak Bu Ferin di kegelapan. Jantungnya berdegup kencang. Ia bisa merasakan tatapan ratusan tamu yang kini tertuju padanya dengan penuh tanda tanya. Namun, sebelum Randi sempat melangkah ke panel listrik, sebuah suara terdengar. Bukan dari mikrofon Bu Ferin, dan bukan dari panggung. Suara itu berasal dari ceiling speaker, pengeras suara langit-langit, yang terpasang di setiap sudut rumah, suara yang jernih, tenang, dan sangat familiar. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan seluruh tamu undangan yang terhormat. Randi membeku. Kakinya seolah dipaku ke lantai marmer. Ia kenal suara itu. Bu Ferin pun terbelalak, matanya mencari-cari sumber suara. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Interupsi ini bukan karena gangguan teknis, dan bukan karena listrik turun, lanjut suara itu. Nada bicaranya sopan, namun memiliki otoritas yang dingin menusuk tulang. Para tamu mulai celingukan, mencari siapa yang berbicara. Perkenalkan, saya Indri, pemilik sah dari rumah tempat Anda berdiri saat ini. Bisik-bisik tamu semakin kencang. Indri? Bukannya tadi ibunya bilang ini rumah mereka? Loh, menantunya ada? Kok suaranya dari speaker? Dengan berat hati saya informasikan, lanjut suara Indri lagi, setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang jelas, bahwa seluruh layanan catering, musik, dan pendingin ruangan terpaksa kami hentikan secara sepihak mulai detik ini. Heh, Indri, keluar kamu. Jangan main-main ya, teriak Bu Ferin ke arah langit-langit, wajahnya merah padam karena marah bercampur malu. Suara Indri mengabaikan teriakan mertuanya dan terus berlanjut, kali ini dengan nada yang lebih tajam. Penghentian layanan ini dikarenakan adanya masalah administrasi yang sangat fatal. Pihak penyelenggara acara, dalam hal ini Ibu Ferin dan Saudari Berlia, gagal memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dalam kontrak. Bohong, pekik Berlia histeris. Mas Randi bayar kok, Mas Randi punya kartu. Oleh karena itu, suara Indri memotong jeritan Berlia. Sesuai prosedur, acara ini dinyatakan ilegal dan dibekukan sampai seluruh tagihan dilunasi secara tunai saat ini juga. Suasana pesta yang tadinya megah dan penuh tawa palsu, kini berubah menjadi seperti sidang pengadilan terbuka. Tamu-tamu VIP mulai mundur perlahan, merasa tidak nyaman dan tertipu. Mereka memandang Bu Ferin, Randi, dan Berlia dengan tatapan menghakimi. Di lantai 3, pintu ruang kerja Indri terbuka. Suara langkah kaki sepatu hak tinggi terdengar menuruni tangga utama yang melingkar. Lampu sorot tunggal tiba-tiba menyala kembali, tapi bukan menyorot ke panggung, melainkan menyorot ke puncak tangga. Di sana, Indri berdiri. Ia tidak memakai gaun pesta, melainkan setelan blazer putih bersih yang membalut tubuhnya dengan elegan dan berwibawa. Di tangannya, ia tidak memegang gelas minuman, melainkan sebuah tablet hitam. Ia menatap ke bawah, ke arah keluarganya yang kini tampak sangat kecil dan menyedihkan di tengah kegelapan pesta mereka sendiri. Selamat ulang tahun, Berlia, ucap Indri langsung, suaranya menggema tanpa mikrofon karena akustik ruangan yang bagus. Kadonya sudah sampai. Tagihan. Semua mata kini tertuju ke puncak tangga. Sosok Indri yang berbalut setelan putih itu tampak begitu kontras dengan kegelapan yang menyelimuti sisa ruangan, seolah ia adalah satu-satunya sumber cahaya dan kebenaran di tengah lautan kebohongan. Ia menuruni anak tangga satu persatu dengan tempo lambat yang mematikan, setiap ketukan hak sepatunya di marmer, seakan menjadi hitungan mundur bagi kehancuran reputasi keluarga suaminya. Di bawah, Bu Ferin gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena campuran amarah dan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa ditelanjangi di depan umum. Indri, apa-apaan kamu ini? Teriak Bu Ferin, berusaha mengembalikan wibawanya di depan tamu. Turun kamu. Nyalakan lampunya.
Kamu mau mempermalukan ibu dan adikmu di depan orang-orang penting ini? Hah? Indri sampai di anak tangga terakhir, namun ia tidak mendekat ke arah mertuanya. Ia justru berjalan tenang menuju Pak Arman yang masih berdiri mematung di dekat meja prasmanan. Pak Arman, sapa Indri dengan senyum tipis. Silakan, Pak. Lakukan tugas Bapak sesuai kontrak. Pak Arman mengangguk tegas. Ia mengambil tablet dan mesin edisi dari meja, lalu berjalan membelah kerumunan tamu yang menepi memberinya jalan, menuju ke tempat Randi, Bu Ferin, dan Berlia berkumpul. Selamat malam, Bu Ferin, Pak Randi, ucap Pak Arman dengan suara lantang dan formal. Sesuai kesepakatan kontrak nomor 001 VIP 12/2025 yang telah Bapak dan Ibu tanda tangani, jatuh tempo pembayaran untuk seluruh layanan pesta ini, termasuk catering paket Sultan Gold, dekorasi bunga impor, sewa peralatan suara, dan service charge, adalah tepat pukul 20 malam ini. Pak Arman mengangkat tabletnya tinggi-tinggi, memperlihatkan layar yang menampilkan angka nominal berwarna merah menyala. Total tagihan yang harus dibayar lunas sekarang juga adalah 750 juta rupiah. Suara Pak Arman menggema jelas di keheningan ruangan. Angka itu membuat para tamu tersentak kaget. Bisik-bisik kembali terdengar riuh. 750 juta? Gila. Katanya orang kaya lama, masa bayar segitu aja ditagih pas acara. Duh, malu banget kalau jadi mereka. Wajah Randi pucat pasi, seputih kertas. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia menatap ibunya dengan panik. Bu, 750 juta. Bayar, Randi. Cepat bayar. Desak Bu Ferin histeris sambil mendorong bahu anaknya. Pakai kartumu. Jangan bikin ibu malu. Gesek sekarang juga. Dengan tangan gemetar hebat, Randi merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan dompet kulit dan mengambil kartu kredit platinum yang selama ini menjadi jimat keberuntungannya, jimat yang sebenarnya milik Indri. Ini. Randi menyodorkan kartu itu pada Pak Arman dengan ragu. Tolong digesek, Pak. Semuanya. Pak Arman menerima kartu itu dengan wajah datar. Ia memasukkannya ke slot mesin edisi. Beep. Processing. Suasana hening seketika. Semua orang menahan napas, menunggu struk keluar. Bu Ferin sudah mengangkat dagunya lagi, bersiap untuk tersenyum sombong dan berkata, "Tuh kan, lunas." Berlia menggigit bibirnya cemas. Tit-tit. Bunyi penolakan yang nyaring dan menyakitkan terdengar dari mesin kecil itu. Lampu indikator di mesin berkedip merah. "Maaf, Pak," kata Pak Arman dingin, lalu membaca pesan di layar mesin dengan suara keras. Transaksi ditolak. Kartu diblokir oleh bank penerbit. Apa? Teriak Bu Ferin dan Randi bersamaan. Nggak mungkin, sangkal Randi panik. Limitnya masih banyak. Tadi pagi masih bisa dipakai. Coba lagi. Mesin kamu yang rusak itu. Bentak Bu Ferin, menunjuk-nunjuk wajah Pak Arman. Pak Arman dengan sabar menggesek ulang. Hasilnya sama. Tit-tit. Ditolak lagi. Kartu ini sudah tidak aktif. Pak, tegas Pak Arman. Ia mengembalikan kartu itu kepada Randi. Apakah ada metode pembayaran lain? Uang tunai? Atau transfer mobile banking sekarang juga? Randi lemas. Lututnya goyah. Saldo rekening pribadinya bahkan tidak sampai 10 juta rupiah. Semua pengeluaran besar selama ini selalu menggunakan uang Indri atau kartu kredit tambahan ini. Ia menatap Indri yang berdiri tak jauh dari situ dengan tangan bersedekap santai. Indri. Panggil Randi lirih, matanya memohon. Tolong, Indri. Aktifkan kartunya. Ini darurat. Malu sama orang-orang. Indri tertawa kecil, tawa yang kering tanpa emosi. Darurat? Mas bilang ini darurat? Saat kalian menghamburkan uangku untuk pesta pora tanpa izinku, apakah itu darurat? Indri melangkah maju, mengambil alih panggung perhatian. Perlu Bapak Ibu tamu undangan ketahui, ujar Indri lantang, menatap para tamu satu persatu. Kartu yang dipegang suami saya itu adalah kartu tambahan dari rekening saya. Rekening hasil keringat saya, Indriana, bukan uang warisan keluarga suami saya. Suara terkejut terdengar dari kerumunan. Loh, jadi selama ini dibayarin istri?
katanya pengusaha sukses. Dan hari ini, lanjut Indri, suaranya semakin tajam menatap Bu Ferin, saya memutuskan untuk menutup keran uang itu. Fasilitas kredit suami saya sudah saya cabut 5 menit yang lalu. Jadi, Bu Ferin, Berlia, silakan bayar pesta mewah kalian dengan uang kalian sendiri. Bukankah kalian keluarga terhormat dan kaya raya? Wajah Bu Ferin berubah dari merah menjadi ungu karena menahan malu dan marah. Ia merasa dipojokkan. Kurang ajar kamu, Indri, jerit Bu Ferin. Kamu sengaja menjebak kami ya? Kamu istri durhaka. Suami lagi susah bukannya dibantu malah dipermalukan. Saya sudah cukup membantu selama 5 tahun ini, Bu, balas Indri tenang namun menusuk. Saya berikan rumah, saya berikan mobil, saya berikan uang bulanan. Tapi apa balasan ibu? Ibu merendahkan orang tua saya, ibu menginjak harga diri saya, dan puncaknya, ibu menurunkan foto pernikahan saya demi pesta sampah ini. Indri menunjuk ke arah bakdrop bunga norak itu. Sekarang, saya tagih harga diri saya, kata Indri dingin. Pak Arman, karena mereka tidak bisa bayar, silakan lakukan prosedur selanjutnya. Pak Arman mengangguk. Ia memberi isyarat pada timnya. Detik itu juga, pemandangan yang sangat memalukan terjadi. Para pelayan catering mulai mengangkut chafing dish berisi makanan-makanan mewah itu kembali ke dalam truk box. Mereka menggulung taplak meja, mengambil piring-piring bersih, dan membereskan gelas-gelas kristal. Jangan dibawa. Pekik Berlia histeris, air matanya mulai luntur merusak makeup tebalnya. Itu makanan buat tamuku. Jangan dibawa pergi. Berlia mencoba menahan seorang pelayan yang membawa nampan sushi, tapi pelayan itu menepisnya dengan sopan namun tegas. Tamu-tamu undangan yang melihat makanan ditarik di depan mata mereka merasa sangat tersinggung. Ini penghinaan, seru Pak Hartono marah. Mengundang orang tapi tidak dikasih makan? Saya pulang. Ayo pulang, Bu. Nggak jelas ini acaranya. Ajak seorang suami pada istrinya. Ngaku-ngaku orang kaya ternyata penipu. Satu persatu, tamu VIP mulai berbalik arah menuju pintu keluar. Mereka berjalan melewati Bu Ferin dan Randi, sambil menggelengkan kepala dengan tatapan jijik. Beberapa bahkan melempar amplop sumbangan mereka ke lantai dengan kasar. Tunggu. Jangan pulang dulu. Acaranya belum selesai. Teriak Bu Ferin putus asa, mengejar Bu Siska. Jeng Siska, jangan pergi. Ini cuma salah paham. Indri cuma lagi datang bulan jadi emosian. Bu Siska berhenti sejenak, menatap Bu Ferin dengan tatapan dingin. Bu Ferin, saya kenal Pak Haris, ayah Indri, sebagai orang yang sangat terhormat. Sayang sekali putrinya harus mendapatkan mertua seperti Anda. Permisi. Kata-kata itu menohok ulu hati Bu Ferin lebih sakit daripada tamparan fisik. Ia berdiri terpaku melihat satu persatu tamunya pergi. Halaman rumah yang tadi penuh mobil mewah kini mulai kosong. Di tengah kekacauan itu, Indri berdiri tegak, tak tergoyahkan. Ia belum selesai. Ini baru hidangan pembuka dari menu balas dendamnya. Jangan senang dulu karena tamu sudah pulang. Ibu, Mas Randi, ucap Indri datar. Urusan kita belum selesai. Tagihan Pak Arman tetap harus dibayar. Dan saya punya satu kejutan lagi untuk menutup malam ini. Indri menjetikkan jarinya. Dari arah gerbang depan yang kini terbuka lebar karena mobil tamu keluar, masuklah sebuah mobil patroli polisi dengan lampu rotator biru yang menyala, diikuti oleh 2 orang petugas berseragam lengkap. Randi yang melihat polisi masuk langsung lemas, hingga jatuh terduduk di lantai marmer. Matanya terbelalak horor. Polisi? Selamat malam, sapa salah satu polisi itu tegas saat menghampiri mereka. Kami menerima laporan adanya dugaan penipuan jasa dan perbuatan tidak menyenangkan. Siapa penanggung jawab acara ini? Pak Arman langsung menunjuk Randi dan Bu Ferin. Mereka, Pak. Mereka memesan layanan catering senilai 750 juta dan menolak membayar. Indri tersenyum puas. Pesta ulang tahun Royal Princess itu kini resmi berubah menjadi Pesta Royal Jail. Kehadiran 2 petugas polisi berseragam di ruang tamu yang kini sunyi senyap itu, menciptakan atmosfer yang mencekam. Lampu-lampu kristal yang mewah seolah menyorot wajah-wajah pucat keluarga Randi, seperti lampu interogasi.
Bapak Randi, Ibu Ferin, ujar salah satu petugas dengan nada tegas sambil memegang buku catatan. Kami mendapat laporan dari saudara Arman mengenai dugaan penipuan jasa boga dengan nominal 750 juta rupiah. Apakah benar Bapak dan Ibu memesan layanan ini namun tidak sanggup membayar? Bu Ferin gemetar hebat, kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada lengan sofa. Mulutnya yang biasanya lantang mencaci maki, kini terkunci rapat. Ia menatap Randi, berharap anaknya melakukan sesuatu. Pak polisi, ini salah paham. Randi mencoba membela diri dengan suara parau. Kami keluarga berada. Istri saya yang punya rumah ini. Dia bisa bayar. Ini cuma masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga tidak menghapus kewajiban hukum. Pak, potong polisi itu dingin. Pihak catering merasa dirugikan. Jika tidak ada pelunasan sekarang, silakan ikut kami ke kantor polisi untuk diproses. Kata kantor polisi membuat Berlia menjerit histeris. Ia merosot ke lantai, menangis meraung-raung merusak sisa martabatnya. Ibu, aku nggak mau dipenjara. Malu, Bu. Teman-temanku gimana nanti? Melihat ketakutan di mata mereka, Indri melangkah maju perlahan. Suara hak sepatunya memecah tangisan Berlia. Ia berdiri di hadapan polisi, lalu menoleh ke arah Pak Arman. Pak Arman, panggil Indri tenang. Ya, Bu Indri. Saya yang akan melunasi tagihan 750 juta itu besok pagi. Saya jaminannya, ucap Indri datar. Randi mendongak, matanya berbinar penuh harap. Indri, alhamdulillah, kamu masih sayang sama aku, Indri. Aku tahu kamu gak tega lihat suamimu ditangkap. Bu Ferin pun langsung mengubah ekspresinya, dari ketakutan menjadi kembali angkuh. Nah, dengar itu, Pak Polisi, menantu saya mau bayar. Jadi kalian gak berhak bawa kami. Udah sana pergi. Indri tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk Randi meremang. Tunggu dulu, sela Indri tajam. Ia menatap Randi dengan tatapan membunuh. Siapa bilang aku melakukan ini karena sayang? Aku melakukan ini karena aku tidak mau nama baik perusahaanku tercoreng gara-gara punya suami narapidana penipuan. Indri kemudian mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah dari tas kerjanya. Ia melemparkan map itu ke atas meja kaca di depan Randi. Plah, ini syaratnya, kata Indri dingin. Aku lunasi utang memalukan kalian malam ini, tapi kalian harus tanda tangan berkas ini sekarang juga. Randi mengambil map itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya, dan matanya terbelalak membaca judul dokumen paling atas. Surat pernyataan talak dan gugatan cerai. Di bawahnya, ada dokumen lain, surat pemindahan hak asuh aset pernyataan keluar dari rumah secara sukarela. Cerai? Randi tergagap. Indri, kamu serius. Sangat serius, Mas, jawab Indri tanpa keraguan. Kamu pilih mana? Tanda tangan di situ dan keluar dari rumah ini malam ini juga dengan tenang. Atau kamu diseret polisi sekarang dengan borgol di tanganmu. Bu Ferin merebut kertas itu. Apa-apaan ini? Kamu mengusir kami? Di tengah malam begini? Kamu nggak punya hati nurani, Indri? Hati nurani saya sudah mati tepat saat ibu meletakkan foto pernikahan saya dan menggantinya dengan dekorasi sampah ini. Balas Indri, menunjuk sisa-sisa dekorasi pesta. Waktu kalian 10 menit. Tanda tangan, atau penjara. Pak Arman dan kedua polisi itu hanya dia menyaksikan, seolah menjadi saksi bisu kejatuhan sebuah keluarga yang tamak. Randi menatap ibunya, lalu menatap Berlia yang masih sesenggukan. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Kartu kredit mati, rekening kosong, dan ancaman penjara di depan mata. Dengan tangan gemetar dan air mata yang menetes membasahi kertas, Randi mengambil pena. Ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai surat cerai itu. Tanda tangan yang mengakhiri 5 tahun pernikahan mereka, sekaligus mengakhiri hidup nyamannya sebagai parasit. Bagus, Indri menarik map itu kembali dengan cepat. Sekarang, kemasi barang kalian. Saya beri waktu 30 menit untuk angkat kaki dari properti saya. 30 menit? Mana cukup? Protes Berlia. Barang-barangku banyak. Baju-bajuku, sepatu baruku. Kalau begitu tinggalkan, sahut Indri kejam. Bawa seperlunya.
Sisanya akan saya bakar besok pagi. Kepanikan melanda ketiga orang itu. Mereka berlarian ke kamar utama yang mereka kuasai dan kamar tamu, untuk memasukkan pakaian ke dalam koper seadanya. Bu Ferin sambil menangis terus memaki-maki nasib. Sementara Randi hanya diam seperti raga tanpa jiwa. 30 menit kemudian, mereka sudah berdiri di teras depan. 3 koper besar dan beberapa tas plastik berisi barang-barang yang tidak muat di koper menjadi harta terakhir mereka. Randi merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci mobil SUV miliknya, mobil yang biasa ia banggakan di depan teman-temannya. Ia menekan tombol unlock, berniat memasukkan koper ke bagasi. Tidak ada respon. Lampu mobil tidak berkedip. Randi menekan tombol itu berkali-kali dengan panik. Loh? Kok nggak bisa dibuka? Baterainya habis. Bukan baterainya yang habis, Mas. Suara Indri terdengar dari ambang pintu utama. Di tangannya, Indri memegang kunci cadangan asli. Mobil itu atas nama PT Indri Propertindo. Itu aset perusahaan, inventaris kantor, jelas Indri tajam. Selama ini kamu memakainya karena kamu suamiku. Tapi karena kamu baru saja menandatangani surat cerai, maka hak guna pakai itu hangus. Randi ternganga. Tetapi Indri, terus kami pergi naik apa? Malam-malam begini? Bawa koper sebanyak ini? Itu bukan urusanku, jawab Indri sambil mengangkat bahu. Panggil taksi online, atau jalan kaki. Hitung-hitung olahraga untuk membuang lemak dari makanan enak yang selama ini kalian nikmati gratis. Indri, ini mobil anakku. Aku yang suruh dia beli. Teriak Bu Ferin tidak terima, mencoba merebut kunci dari tangan Indri. Indri dengan sigap mundur, lalu memberi isyarat pada 2 petugas keamanan kompleks yang sudah ia panggil sebelumnya. Pak Satpam, tolong pastikan orang-orang asing ini keluar dari gerbang kompleks. Kalau mereka mencoba membawa aset properti saya, laporkan sebagai pencurian. Siap, Bu Indri, jawab Satpam bertubuh kekar itu. Randi menatap mobil mewah itu dengan tatapan nanar. Mobil itu adalah simbol status sosialnya terakhir. Tanpa mobil itu, ia hanyalah pengangguran yang punya utang budi pada ibunya yang penuntut. Ayo, Pak, Bu, Mbak, silakan keluar. Usir Satpam itu tegas sambil menggiring mereka menjauh dari mobil. Dengan langkah terseok-seok, Randi menarik 2 koper besar. Bu Ferin menjinjing tas tangan sambil mengeluh kakinya sakit, dan berlia menyeret dres mahalnya yang kini kotor menyapu aspal jalanan. Gaun 35 juta itu kini tampak seperti kain lap yang menyedihkan. Mereka berjalan keluar dari halaman rumah megah itu, melewati gerbang besi tinggi yang perlahan menutup secara otomatis. Indri berdiri di balik gerbang, menatap mereka melalui celah jeruji besi. Sama seperti saat ia melihat mereka di CCTV, tapi kali ini ia melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri. Selamat jalan, mantan suami, mantan mertua, bisik Indri. Randi sempat menoleh ke belakang, menatap Indri untuk terakhir kalinya. Ada penyesalan yang terlambat di matanya. Ia baru sadar, selama ini ia hidup di surga, namun kebodohannya sendiri yang membakar surga itu hingga menjadi abu. Gerbang tertutup rapat dengan bunyi klang yang final. Mengunci Indri di dalam istananya yang tenang, dan membuang mereka ke jalanan malam yang dingin dan gelap. Tidak ada lagi pesta. Tidak ada lagi kemewahan. Yang tersisa hanya tagihan kehidupan yang harus mereka bayar mulai besok pagi. Roda koper yang beradu dengan aspal kasar jalanan kompleks, menjadi satu-satunya suara yang menemani langkah gontai 3 manusia itu. Tidak ada lagi lampu sorot, tidak ada lagi musik orkestra, dan yang pasti, tidak ada lagi harga diri. Randi, Bu Ferin, dan Berlia berjalan tertatih-tatih menjauhi gerbang rumah megah yang kini tertutup rapat bagi mereka selamanya. Randi, panggil taksi atau apa kek? Kaki ibu lecet semua ini jalan pakai sandal hak tinggi. Keluh Bu Ferin sambil berhenti di pinggir trotoar yang gelap. Ia mengipas-ngipas wajahnya yang luntur oleh keringat dan air mata. Randi merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel dengan layar retak. Ia membuka aplikasi transportasi online. Namun, saat hendak memesan mobil tipe premium seperti kebiasaannya, jempolnya terhenti. Notifikasi, saldo tidak cukup, dan metode pembayaran kartu kredit tidak valid, muncul di layar. Kita nggak bisa pesan taksi mewah, Bu, gumam Randi lirih.
Saldo tunai di aplikasi cuma sisa 20.000. Rekeningku kosong. Apa? Pekik berlia, gaun champagne goldnya kini penuh debu jalanan. Terus kita naik apa? Angkot? Ojek? Mas, aku lagi pakai gaun 30 juta. Masa naik motor? Gaun itu sudah nggak ada harganya. Berlia? Bentak Randi tiba-tiba, membuat adik dan ibunya tersentak kaget. Ini pertama kalinya Randi berteriak pada mereka. Sadar? Kita ini gelandangan sekarang. Indri sudah membuang kita. Ini semua gara-gara ambisi kalian. Kok kamu nyalahin ibu? Sergah Bu Ferin tak mau kalah. Kalau kamu laki-laki becus, kamu pasti bisa mengendalikan istrimu. Kamu itu yang lembek. Randi tertawa sumbang, terdengar seperti orang yang kehilangan akal. Aku lembek karena selalu nurutin ibu. Sekarang, nikmatilah. Kita cari kontrakan petak malam ini pakai uang sisa dompet ibu. Akhirnya, dengan sisa uang tunai recehan yang ada di tas Bu Ferin, mereka memesan taksi online kelas paling murah. Mobil tua yang datang berbau apek rokok, sangat kontras dengan wangi bunga lili di pesta tadi. Saat mobil itu melaju menembus malam, Randi menoleh ke belakang sekali lagi, melihat istana Indri yang makin mengecil dan menghilang di tikungan. Ia tahu, pintu surga itu tidak akan pernah terbuka lagi untuknya. Sementara itu, di dalam rumah, keheningan yang menenangkan akhirnya tercipta. Indri duduk di sofa ruang tengah, sofa yang kemarin diduduki kaki kotor mertuanya. Kini sofa itu sudah bersih. Riko, asisten setianya, berdiri di hadapannya sambil membawa tablet. Bu Indri, tim kebersihan sudah mulai membereskan sisa makanan dan sampah pesta di halaman. Besok pagi taman akan kembali rapi, lapor Riko. Dan mengenai Pak Arman, pembayaran lunas sudah saya jadwalkan untuk transfer besok pagi pukul 8. Beliau menitipkan permintaan maaf dan terima kasih atas bonusnya. Indri mengangguk pelan sambil menyesap teh hangatnya. Bagus. Pastikan juga kunci pintu gerbang dan kode keamanan rumah diganti malam ini juga. Saya tidak mau ada tikus yang mencoba masuk lagi. Siap, Bu. Oh ya, mengenai proses perceraian? Riko ragu sejenak. Pengacara ibu bilang berkas yang ditandatangani Pak Randi tadi sudah sangat kuat. Prosesnya akan cepat karena ada bukti penyerahan aset sukarela. Ibu akan resmi menyandang status lajang dalam waktu kurang dari sebulan. Senyum tipis terbit di bibir Indri. Bukan senyum sinis seperti saat pesta tadi, melainkan senyum lega. Beban berat yang selama 5 tahun ini menghimpit dadanya, beban harus melayani suami yang tidak tahu diri dan mertua yang tamak, akhirnya terangkat. Indri bangkit berdiri, berjalan menuju dinding tempat foto pernikahannya dulu tergantung. Kini dinding itu kosong, hanya menyisakan paku bekas gantungan. Buang foto yang pecah di gudang itu, Riko, perintah Indri pelan. Jangan disisakan sedikit pun. Besok, saya mau pasang lukisan baru di sini. Lukisan matahari terbit. Simbol hari baru. 3 bulan kemudian. Sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota yang padat penduduk terdengar riuh. Bukan riuh pesta, tapi riuh pertengkaran. Berlia. Kamu jual tas branded kamu itu buat bayar listrik. Teriak Bu Ferin yang kini tampil kucel dengan daster lusuh. Nggak mau. Ini tas kenangan masa kejayaan kita, Bu. Kalau dijual harganya jatuh banget, cuma laku 1 juta. Bantah Berlia sambil memeluk tasnya erat-erat. Wajahnya kini tanpa makeup, terlihat kusam dan lelah. Randi baru saja pulang, melempar helm ojek online-nya ke sudut ruangan. Ya, mantan direktur itu kini menyambung hidup menjadi pengemudi ojek. Wajahnya yang dulu bersih kini gosong terbakar matahari. Berisik. Bentak Randi. Bisa nggak sehari aja nggak ribut soal duit? Kepalaku mau pecah dengerin ocehan penumpang, pulang ke rumah dengerin ocehan kalian. Ya makanya cari duit yang benar. Cibir Bu Ferin. Dulu hidup enak sama Indri kamu sia-siain. Coba dulu kamu nggak tanda tangan surat itu, kita masih bisa nuntut harta gono gini. Cukup, Bu. Randi menatap ibunya dengan tatapan kosong. Kita hancur karena keserakahan ibu. Jangan sebut nama Indri lagi. Dia sudah bahagia di atas sana, jauh dari jangkauan kita. Di layar televisi tabung kecil di sudut kamar, sebuah tayangan berita bisnis sedang berlangsung.
Wajah cantik dan berwibawa muncul di layar. Itu Indri, sedang diwawancarai sebagai Women Entrepreneur of the Year. Ia tampak bersinar, lebih muda, dan jauh lebih bahagia. Randi menatap layar itu dengan perih. Ia melihat Indri tersenyum ke arah kamera, seolah tersenyum mengejek ke arahnya. Di jari manis Indri, tidak ada lagi cincin pernikahan mereka. Jari itu kini polos, namun memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Randi mematikan televisi itu dengan kasar. Sama seperti masa depan mereka bertiga di kontrakan sempit itu. Di kediamannya yang mewah, Indri berdiri di balkon kamar utamanya, kamar yang sudah kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang. Tidak ada lagi benalu yang menggerogoti hidupnya. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa sangat manis. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan fisik musuh, melainkan dengan membiarkan mereka melihat kita bahagia dan sukses tanpa kehadiran mereka, sementara mereka membusuk dalam penyesalan yang mereka ciptakan sendiri. Indri tersenyum, lalu masuk ke dalam, menutup pintu balkon, dan menutup lembaran masa lalunya dengan sempurna. Pesan moral. Jadilah tamu yang tahu diri, jangan pernah merasa berhak atas harta dan kerja keras orang lain, meskipun itu adalah keluarga sendiri. Hormati batasan dan privasi pemilik rumah. Keserakahan menghancurkan, keinginan untuk terlihat kaya dan dipuji orang lain, gengsi, tanpa kemampuan finansial yang nyata hanya akan menuntun pada kehancuran dan rasa malu. Hargai pasangan, suami atau istri adalah rekan hidup, bukan sapi perah. Ketika ketulusan dibalas dengan penghinaan, maka bersiaplah kehilangan segalanya saat kesabaran itu habis. Kemandirian adalah kekuatan. Wanita yang mandiri secara finansial memiliki kendali penuh atas hidup dan harga dirinya, sehingga tidak bisa diinjak-injak oleh siapapun.